Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu hal, yaitu berkaitan dengan kasih karunia atau anugerah. Saudara pernah mendengar ketika selesai ibadah, selesai khotbah, selesai ibadah di gereja maupun di rumah tangga, sering pendeta itu mengatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tetapi kita lihat juga dikatakan dalam perjanjian lama, dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kasih karunia kepada orang yang Dia kasihani, ya. Berarti kasih karunia adalah suatu pemberian. Tetapi mari kita lihat bahwa arti kasih karunia atau anugerah itu berasal dari bahasa Ibrani yaitu ken, dan dari bahasa Yunani yaitu karis, yang diartikan adalah suatu pemberian dari atasan kepada bawahan. Tetapi ingat, kasih karunia ini sebenarnya diberikan kepada bawahannya, tapi sebenarnya bawahannya itu tidak layak menerima pemberian itu. Maka itu sebenarnya kasih karunia itu diberikan kepada orang yang tidak layak. Sering kita memberikan sesuatu tetapi kepada orang yang kita anggap layak menerima. Tapi ini adalah satu atasan memberikan satu pemberian yang seharusnya bawahannya itu tidak layak menerimanya. Nah, inilah yang arti kasih karunia. Jadi kalau kita lihat dalam konteks kita sebagai orang percaya, orang beriman, kita layak menerima keselamatan. Kita layak dilayakkan oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan. Itu semua karena kasih karunia. Itu semua karena anugerah Allah. Jadi tidak ada sesuatu perbuatan baik kita yang akhirnya membuat Allah melayakkan kita untuk menerima keselamatan. Maka itu di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan kita diselamatkan karena kasih karunia Allah, bukan karena hasil usahamu, bukan karena pekerjaanmu. Jadi semua usaha kita itu tidak ada artinya. Tidak ada suatu perbuatan baik. Di dalam Roma 3 itu dikatakan tidak ada sesuatu perbuatan baik dalam diri kita. Seorang pun tidak. Ini berarti kita seharusnya tidak layak, tidak mendapatkan kepastian keselamatan. Kita tidak layak menerima satu pemberian yang sangat luar biasa. Tetapi Tuhan memberikan anaknya kepada kita. Akhirnya kita menjadi layak untuk menyembah Dia, layak menerima keselamatan, layak untuk hidup dalam kebenaran. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, semua karena kasih karunia, semua karena anugerah. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kasih karunia adalah suatu pemberian Allah dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah kasih karunia. Kita tidak layak menerima pemberian itu, tapi Dia melayakkan kita. Kita adalah orang berdosa. Tidak ada satupun dalam diri kita yang benar. Bahkan di dalam Yesaya dikatakan, tidak ada satu perbuatan baik kita di dalam diri kita. Sebuah perbuatan baik kita seperti kain kotor. Ini berarti kita sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Kita tidak layak masuk dalam kehidupan kekal, sorga. Tapi Dia melayakkan kita. Dengan cara apa? Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi saudara, kasih karunia ini berbicara tentang satu pemberian dari Tuhan
kepada kita sebagai orang percaya dan semua orang, supaya ketika orang menerima pemberian itu, dia akan memiliki kepastian keselamatan dan hanya di dalam Yesus Kristus. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kasih karunia adalah sesuatu hal yang seharusnya kita tidak layak menerima, tapi dilayakkan karena kita percaya menerima Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.